Siapa yang menghendaki hanya kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka, yaitu sebagai balasan terhadap perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dan di dalam ayat ke-16-nya, mereka itulah yaitu orang-orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia, mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada ayat ke-20 pada pagi hari ini yang kita mendapatinya. Mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Bahwa barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, maka Allah akan menambahkan, yaitu ladang itu bagi dirinya. Nah, tentunya hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah selalu memasangkannya bagi kita semuanya. Bahwa Allah memberikan kebebasan kepada kita sesungguhnya, apakah kita menginginkan dunia ataukah menginginkan akhirat, ataukah kita menginginkan kedua-duanya. Nah, di dalam ayat ini kalau seandainya kita memperhatikan melalui kata yuridu, mangkana yuridu, yaitu barang siapa berkehendak ataupun berkeinginan. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyampaikan hal ini untuk menjadi pesan bagi kita semuanya. Nah, kita memperhatikan saja Bapak dan Ibu, dari begitu banyaknya, yaitu Allah mengekspresikan mengenai keinginan ataupun kehendak ini, baik kehendak Allah maupun kehendak manusia sendiri. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita semuanya, yaitu di antaranya ketika Allah menyampaikan melalui ayat-ayat ini, yaitu bahwa sebagian manusia itu menghendaki kehidupan dunia, namun Allah ingatkan sesungguhnya pada sisi Allah lah pahala dunia maupun akhirat itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan akan hal ini di dalam surah Al-Imran pada ayat ke-152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah istahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu fadlin alal mu'minin. Di dalam ayat ini kita sama-sama bisa memperhatikan minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kamu ada orang yang menghendaki kehidupan dunia, dan di antara kamu ada pula orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Dan begitu pula kalau sari kita memperhatikan di dalam ayat ke-134 pada surah An-Nisa. Mangkana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kanallahu sami'an basira. Siapa yang menghendaki pahala dunia, maka di sisi Allah terdapat pahala dunia dan akhirat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan begitu pula kalau sana kita memperhatikan di dalam ayat ke-15 pada surah Hud. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki hanya kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka, yaitu sebagai balasan terhadap perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dan di dalam ayat ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah yaitu orang-orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Di dalam ayat ke-18 pada surah Al-Isra, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu, tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmumam madhura." Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, yaitu kehidupan dunia, kami segerakan baginya di dunia ini
apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya, yaitu neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, lagi terusir, yaitu dari rahmat Allah. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan dia adalah mukmin, orang yang beriman, maka mereka itulah yang usahanya akan dibalas dengan baik. Di dalam surah Fatir pun Allah menegaskan, menyampaikan kembali penjelasannya kepada kita semuanya terkait dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adu liya ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'uh walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal soleh akan diangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka itu pun akan hancur. Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan itulah ujungnya Bapak dan Ibu kita mendapati pada ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Maka tinggal lagi kita menelisik di dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya apakah yang kita inginkan ataukah yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah sama seperti halnya kita sedang membangun ataupun sedang menyiapkan mengelola ladang-ladang amal dalam kehidupan kita di dunia ini untuk tujuan akhirat kita tentunya. Ataukah jangan-jangan hanya sekedar untuk mengisi ladang-ladang kehidupan dunia semata. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak dan Ibu kita berlindung dan memohon kepada Allah sebagaimana doa yang selalu kita hantarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah itulah sesungguhnya hakikat yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya? Allah telah memberikan kesempatan kita dalam kehidupan dunia ini dan tentunya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Namun bagi orang yang beriman, bukan hanya kebaikan dalam perjalanan kehidupan dunia, namun kebaikan dalam kehidupan dunia ini adalah menjadi awal baginya, menjadi sajadah baginya adalah untuk menuju kebaikan dalam kehidupan di akhirat nanti, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.